Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad faza al-muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan sebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat dunia akhirat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kitab Madza fi Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala, amin. Al-fadlur rabi' asyara, keutamaan yang ke-14. Fadlu qiyami Ramadana, keutamaan mendirikan ibadah di bulan suci Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa orang yang mendirikan ibadah di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni apa-apa yang terdahulu dari dosanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Min hadzal hadis fawaid. Hadis ini mempunyai beberapa faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, min hadzal hadis, dari hadis ini, man qama ramadhana, siapa orang yang mendirikan ibadah bulan suci Ramadan. Maksudnya, qala ulama, telah berkata para ulama, al-muradu bi qiyami ramadhana ada'u salati tarawih. Yang dimaksud dengan mendirikan ibadah di bulan suci Ramadan itu maksudnya melaksanakan sholat tarawih. Nah, jadi sholat tarawih itu sholat yang penting terutama di bulan suci Ramadan. Wa hiya fi kulli lailatin min ramadhana sunnatun ma'thuratun. Dan sholat tarawih ini dilakukan pada tiap-tiap malam dari bulan suci Ramadan. Dan ini hukumnya sunnah ma'thurah yang sudah ditetapkan. Jadi hukum sholat tarawih itu sunnah memang, tapi ya penting ya sholat tarawih itu. Selagi kita mampu, sehat, jangan ditinggalkan yang namanya sholat tarawih. Wa jumhurul ulama, dan jumhur para ulama, ala annaha 20 rak'atan kama jara alaihi sahabatu wa tabi'una wa ulama as-salaf wal khalafi minal a'immatil arba'ati wa atba'ihim. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa sholat tarawih itu bilangannya 20 rakaat. Ya. Jadi sholat tarawih itu kesepakatan ulama 20 rakaat, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para sahabat. Jadi para sahabat dulu 20. Kemudian buat tabi'in, para tabi'in juga sama. Kemudian ulama salaf juga sama 20. Kemudian ulama khalaf juga sama. Dan begitu pun dari para imam yang 4, baik itu Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, semuanya 20 rakaat. Dan juga para pengikutnya. Jadi 20 rakaat itu sudah jumhur, sudah kesepakatan para ulama ya. Dan ini jumlah bilangan yang mu'tabar, yang sudah disepakati. Qala Imam An-Nawawi fi Syarh Muslimin, dan telah berkata Imam An-Nawawi di dalam syarahnya Imam Muslim,
Anil hadisi, tentang hadis, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Nah, siapa orang yang mendirikan ibadah di malam Qadar karena iman dan keikhlasan mengharap ridha Allah, maka diampuni apa-apa yang terdahulu dari dosanya. Nah, maksudnya bagaimana? Qiyamu Ramadhan, mendirikan ibadah pada bulan Ramadan, min ghairi muwafaqati lailatul qadri, dari selain kesepakatan malam Qadar. Karena kan malam Lailatul Qadar itu pendapatnya banyak. Jadi ada yang mengatakan ya malam-malam ganjil, ada juga yang mengatakan 10 hari terakhir, ada juga yang mengatakan ya mulai dari tanggal 1 sampai 30. Nah, itu juga ada yang mengatakan begitu. Wa ma'rifatiha, dan mengetahuinya Lailatul Qadar. Ya, jadi maksudnya mendirikan Ramadan itu ya dia mengetahui bahwa ada Lailatul Qadar. Nah, maka ketika dia mengetahui Lailatul Qadar, malam Qadar itu, nah ini menjadi sababun li ghufrani dzunubi, menjadi sebab untuk pengampunan dosanya. Jadi kalau kita yakin adanya Lailatul Qadar, maka itu menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni. Jadi Lailatul Qadar itu ya malam Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar. Ya Lail itu ya malam. Jadi malam-malam Qadar ya, Lailatul Qadar aja malam Qadar. Wa qiyamu Lailatul Qadri, dan mendirikan ibadah pada malam Qadar, liman wafaqaha wa arafaha sababun lil ghufrani wa illam yakum khairaha, bagi orang yang sepakat, bagi orang yang setuju dan mengetahui malam Qadar. Nah, ini menjadi sebab untuk pengampunan dosanya. Ya, meskipun dia itu tidak mendirikan ibadah selain malam Qadar itu, tapi dia yakin dan dia paham, dia tahu bahwa ada malam Qadar. Hanya sebatas itu. Tapi dia gak beribadah di malam itu. Dalam arti ya ibadahnya bukan ibadah seperti para ulama. Karena terutama baginda Rasulullah SAW itu 10 hari terakhir beliau selalu beriktikaf di masjid. Jadi 10 hari terakhir itu ya selama itu beliau ada di masjid iktikaf, ibadah kepada Allah, tadarus. Jadi di masjid itu ibadah, bukan tidur. Jadi salah kaprah. Ya meskipun sebetulnya tetap dianggap i'tikaf, meskipun hanya diam nggak ngapa-ngapain, iya disebut i'tikaf. Cuma kan sayang aja kalau pindah tidur, ya kan? Di rumah tidur, ke masjid tidur juga, kan sayang juga. Meskipun ya tetap dapat pahala i'tikaf, cuman sayang dengan orang yang betul-betul i'tikaf diisi dengan ibadah, dengan tadarus, dengan zikir dan lain sebagainya. Dia nggak pindah tidur gitu aja. Itu. Makanya jangan menjadikan i'tikafnya itu membawa madharat. Nah, jadi umpama ya dia tidur sampai tidurnya itu mengganggu orang yang sedang beribadah di masjid. Umpama tidurnya ngorok begitu. Orang lagi ibadah dia tidur, ngorok, ganggu nggak? Ganggu. Nah, jangan sampai begitu. Jadi ya upayakan kalau mampu ya silakan i'tikaf di masjid. Upayakan kalau bisa, kalau mampu ya. Ya mungkin kalau yang nggak biasa begadang nggak bisa. Kalau yang nggak biasa melek malam nggak bisa. Nah, yang nudutan pasti begitu ya. Karena ya kita nggak terbiasa nggak tidur malam. Itu satu kewajiban tidur malam itu kan. Nah, itu sudah pasti ukuran kita untuk kita ya. Nah, kali-kali kan ya belajar melek ya. Wa bihadzal qawli wujidat al-munasabatu baina hadis, dan dengan ucapan ini ditemukan satu keterkaitan antara hadis man qama Ramadan, siapa orang yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan, wa hadis man qama lailatul qadri. Jadi ada dua hadis, yang satu mengatakan riwayatnya man qama Ramadan, nah yang satu hadisnya man qama lailatul qadri. Jadi ada dua hadis riwayat, ada dua riwayat.
Itu faedah yang pertama. Al-faedah tsaniyah, faedah yang kedua, hadis ini imanan wa ihtisaban, maksudnya yadullu ala anna man qama layali ramadhana saliman minal ma'asil qawliyati wal fi'liyati musaddiqan biwa'dillahi wa thawabihi wa muhtasiban liwajhillahi ta'ala la riya'an wa la sum'atan fa innahu yakunu kafaratan lima madha min dhunubihi as-saghair. Nah, maksudnya ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang yang menegakkan ibadah pada malam di bulan Ramadan, yang dia itu betul-betul beribadah pada malam harinya. Nah, kemudian orang itu adalah orang yang selamat dari melakukan maksiat. Jadi di malam itu dia nggak bikin maksiat tuh. Dia jauhin yang namanya maksiat, baik itu maksiat ucapan ataupun maksiat perbuatan. Nah, jadi di malam itu dia nggak ngomongin orang, nggak fitnah orang, nggak nyaci maki orang, nggak nuduh yang jelek-jelek tentang orang. Selamat tuh lisannya, dijaga tuh lisannya. Kemudian dia juga nggak maksiat perbuatan, nggak nyolong, itu nggak mabok, nggak judi dan lain sebagainya. Kemudian dia yakin dan percaya dengan janjinya Allah. Nah, jadi dia yakin dan percaya dengan janjinya Allah. Dan kemudian yakin dengan Allah itu memberikan pahala. Nah, dia yakin kalau di malam itu ibadah pasti dapat pahala. Yakin dia itu. Kemudian juga dilakukannya dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia tidak riya, tidak berbuat riya, wala sum'ah, dan tidak berbuat sum'ah, kepengen ibadahnya dipuji orang. Gak ada tuh niat-niatan begitu. Maka sesungguhnya orang itu akan diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu, yang mana dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa yang lalu, yang dulu-dulu, kalau ada dosa kecil selama ini kita perbuat, semuanya dihapus, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'ayyidu hadha ma'na ma fi hadis Abdurrahman bin Auf, dan ini didatangkan kepada makna ini di dalam hadisnya riwayat Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Faman samahu wa qamahu imanan wa yaqinan wa ihtisaban kana kafaratan lima madha. Rawahu An-Nasa'i wal Baihaqi bi isnadin hasan. Maka siapa orang yang dia berpuasa lalu dia menegakkan ibadah karena iman dan yakin serta penuh dengan keikhlasan, maka baginya diampuni segala apa-apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Imam Baihaqi dengan isnad dengan sanad yang hasan. Wa yufhamu min hadzal hadis, dan ini bisa dipahami dari hadis ini. Hadis Abdurrahman bin Auf, hadis Sayyidina Abdurrahman bin Auf, an yuwaziba ala dzalika al-qiyami wa la yatrukuhu haitsu la udra. Untuk hendaknya ya menggiatkan gitu, getol, rajin atas apa? Atas mendirikan ibadah di malam itu. Dan jangan meninggalkan beribadah di malam itu sekiranya tidak ada uzur. Jadi kalau nggak ada uzur, nggak sakit, lagi sehat fisiknya, pikirannya, hatinya, nggak ada uzur, pokoknya ya upayakan ibadah di malam itu, jangan sampai ditinggalkan. Bahkan ya harus lebih meningkat ibadahnya dengan hari-hari sebelumnya. Atau mungkin dari awal pertama tanggal 1, 2 ya ibadah kita biasa-biasa aja, umpama sampai detik ini sekarang 21 ya. Nah, ini udah malam 21 nih. Nah, mungkin kemarin biasa-biasa aja tuh ibadah kita. Baca Quran juga mungkin ya malas begitu. Nah, maka mulai sekarang nih 10 hari terakhir upayakan makin meningkat ibadahnya, bukan makin ngendor. Nah, nanti dulu lah, ke mallnya nanti dulu dah. Beli bajunya nanti dulu. Jalan-jalannya nanti dulu. Nah, ibadah dulu banyakin. Nah, mumpung ada kesempatan lagi nih 10 hari terakhir, manfaatkan betul. Manfaatkan dengan ibadah semampu kita. Nah, kalau ya syukur-syukur bisa i'tikaf. Nah, itu faedah yang kedua. Al-faedatu tsalisah, faedah yang ketiga, hadis ini ghufira ma taqaddama min dzambi. Maksudnya yurshidu ila anna man qama ramadhana imanan wa huwa tasdiqu bi wa'dillahi wa thawabihi wa ihtisaban wa huwa al-ikhlasu lillah. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang yang mendirikan ibadah di bulan suci Ramadan karena iman, percaya
Dan dia itu ya meyakini dengan janji-janji Allah serta pahalanya dari Allah, disertai dengan penuh keikhlasan karena Allah. Kana dzalika sababan li husulil maghfirah. Maka yang demikian itu menjadikan sebab orang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala mimma taqaddama min dzambi, dari apa-apa yang terdahulu dari dosanya. Jadi sebab dosanya diampuni. Siapa yang enggak mau diampuni dosanya? Wa khasahul jumhur bidzunubi saghair, dan para ulama, jumhur ulama mengkhususkan yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ini hanya dosa-dosa kecil. Kama taqaddama fil fadlil awwal, sebagaimana yang sudah dibahas terdahulu di dalam keutamaan yang pertama. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini tanbihun ala fadli qiyamil lail. Nah, ini menjadi satu peringatan tentang keutamaan mendirikan ibadah pada malam hari. Wa fil muwazabati ala qiyamil lail, dan juga ya kita ditekankan betul untuk meningkatkan ibadahnya pada malam itu, mendirikan ibadahnya ditingkatkan sehingga fawaidu katsirah, faedahnya banyak. Jadi faedahnya banyak ya qiyamul lail itu di malam hari itu. Nah, ya meskipun ya sholat tarawih juga bagian dari qiyamul lail. Ya. Nah, jadi tapi tetap jangan mentang-mentang kan udah tadi tarawih saya mah sekarang udah ngantuk misalkan tidur, ya silakan Cuman kalau sekiranya masih kuat melek ya ibadah dah. Kan nggak tiap hari juga melek kan begitu ya. Kecuali mungkin bagi antum yang kerja paginya repot, ya silakan kembali kepada diri antum kalau itu. Nggak usah dipaksa ya, semampunya aja. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'abu salihina qablakum wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah ta'ala wa takfirun lis-sayyi'at." Maka tetaplah bagi kalian semua untuk mendegakkan ibadah pada malam hari, karena sesungguhnya beribadah di malam hari itu merupakan hidangannya orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu ya, sholat qiyamul lail itu ya satu hidangan, kebiasaan. Qablakum, ya sebelum dari kalian, orang-orang soleh dulu sudah melakukan hal yang demikian. Ya, Nabi itu ya sudah melakukannya beliau. Jadi orang-orang soleh pun begitu. Dan sesungguhnya menegakkan ibadah pada malam hari ini adalah sebagai dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan besar tuh. Kalau kita pengen dekat sama Allah, selama ini kita ngerasa jauh dari Allah, ibadah di malam hari di bulan Ramadan. Wa takfirul lisayyi'at, dan ini menjadi penebus bagi semua kesalahan-kesalahan kita. Jadi segala kesalahan, dosa, maksiat kita diampuni sama Allah. Wa manhatun 'anil ismi, dan menghalangi dari perbuatan dosa. Ya. Nah, jadi ibadah di malam hari itu ya itu menghindari kita dari perbuatan dosa. Nggak demen kita kalau dosa itu. Mau maksiat nggak suka. Wa mudridatun lidai, dan juga menjadi penolak penyakit, menolak penyakit anil jasadi, dari jasad. Jadi kalau qiyamul lail malam-malam itu penyakit kagak ada, nolak penyakit. Makanya kalau orang rajin ibadah di malam hari itu, penyakit apanya kagak doyan sama tubuh orang itu. Makanya ya orang-orang soleh itu jarang yang sakit. Jarang. Kenapa? Karena dia qiyamul lail terus. Itu sebetulnya sebagai apa ya? Bukan melemahnya fisik justru, tapi menguatkan badan sebetulnya. Hanya utamakan minimal lah begitu sholat tahajud tuh jangan ditinggal tuh, minimal udah dah itu. Kalau sekiranya nggak mampu dari sekarang sampai waktu sahur misalkan, minimal nanti sebelum sahur sholat tahajud jangan ditinggal. Itu juga bagian dari qiyamul lail. Akhrajahu Hakim an Sayyidina Umamah radhiyallahu anhu wa Tirmidzi an Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Imam Hakim dari Sayyidina Umamah radhiyallahu anhu, dan juga hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita semua mendapatkan rahmat, ampunan, ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal